pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menyapa pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Kami mengharapkan Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Menjadi lansia yang sehat dan produktif tentunya menjadi impian bagi kita semua. Tetapi bagaimana sih kita untuk menjaga nutrisi dan kebutuhan itu tetap tercukupi? Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama saya di studio saat ini, Bapak Nurdin Adali SGZ MSI. Mari kita sapa beliau. Halo Pak Nurdin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Stevi. Luar biasa ya Pak? Iya, lama tidak jumpa Mbak Stevi. Iya, salam gizi Pak? Sehat melalui makanan. Iya. Pak Nurdin dan pemirsa di rumah, kalau kita seperti tadi Pak Nurdin, menjadi lansia tentu adalah sebuah proses kehidupan ya Pak. Betul. Tetapi menjadi lansia yang produktif dan sehat tentunya impian kita semua Pak. Sebenarnya kategori seseorang dikatakan lansia, klasifikasi umurnya berapa Pak? Karena banyak simpang siur masyarakat yang bilang, kamu sudah lansia. Oh, saya masih muda, masih sekitar 50-an. Nah, ini bagaimana sebenarnya Pak? Betul Mas Stevi, ini harus dijelaskan ke masyarakat. Bahwasanya ada kategori lansia, ada yang masuk di tahapan pralansia, itu usia ketika sudah masuk ke 45 sampai dengan 59 tahun. Kemudian ada kategori usia lansia, lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Jadi bagi yang sudah merasa dirinya sudah di atas 45, harus sudah mulai waspada, sudah mulai masuk ke fase lansia, karena sudah ada pralansia, sudah menjelang masuk lansia. Dan ini harus diperhatikan karena lansia itu butuh perhatian yang lebih Pak Stevi, butuh kepedulian yang lebih. Kemudian jika kita lihat pada slide, butuh untuk dihormati, kemudian butuh perawatan yang intens dari keluarga, ya, kemudian paling penting dari anak-anak, ya, kemudian mereka butuh perhatian. Karena ketika sudah lansia, maka akan ada kemunduran fungsi tubuh, ya. Kemudian ya terkadang akan kembali seperti masa anak-anak. Ini bukan berarti dia kembali anak-anak, tidak. Bukan dari arti biologis ya, tetapi dari arti pembatasan. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan oleh lansia, sehingga dia diperhatikan seperti memperhatikan anak-anak Pak Stevi. Butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kalau perlu butuh didengarkan, ya. Ketika ada yang diingini tidak diwujudkan, dia pasti merasa sedih, merasa terpukul. Jadi secara psikologi keluarga harus paham bagaimana cara memberikan perhatian yang baik untuk lansia, termasuk memberikan perhatian dari aspek nutrisi, Mas Stevi. Nah ini, kalau berbicara nutrisi, sebenarnya nutrisi apa yang paling penting dibutuhkan oleh yang pralansia dan lansia ini, Pak? Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita harus bisa memberikan makanan yang adekuat ya. Makanan yang adekuat jika diterjemahkan itu mencukupi segala kebutuhan zat gizi. Dari aspek proteinnya, lemak dapat, karbohidrat, kemudian vitamin mineral itu dapat dicukupi dari makanan yang disajikan setiap harinya. Tentu yang menyajikan adalah anak ya. Perhatikan orang tua ya. Kemudian jika kita ambil dalam konsep isi piringku, tetap kita berpanduan pada konsep isi piringku, 2/3 makanan pokok, ya, kemudian 1/3 lauk, kemudian 2/3 untuk sayur dan buah, 1/3-nya adalah sayur, 1/3-nya adalah buah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu untuk dibatasi, karena mengingat mengingat kemampuan fungsi organ, kemudian mengingat kemampuan mencerna dan sebagainya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang tua. Tidak bisa diberikan makanan yang terlalu pedas, ya kan? Karena dapat merangsang peningkatan sekresi asam lambung. Tidak bisa diberikan makanan yang terlalu yang keras, karena organ pencernaannya tidak semaksimal ketika dia masih muda. Ya, kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan dari lansia itu sendiri, Mas Stevi. Sebenarnya dari konsep isi piringku nih Pak Nurdin, kan biasanya kan disesuaikan seperti porsi lauk, sayur, karbohidrat. Sebenarnya kalau untuk lansia itu sendiri porsinya bagaimana? Apakah sama seperti pada saat dia usia 30-an, 20-an? Masih atau muda-mudanya masih muda-muda, atau dia hanya sudah lebih diperbanyakan ke bagian proteinnya, sayurnya, karbohidratnya lebih sedikit lagi. Oke, mungkin bisa di ini. Jadi ada
prinsip gizi seimbang untuk lansia di dalam slide ini tersaji Mas Tevi. Yang pertama, asupan energi cukup tapi tidak berlebih. Jadi asupan energi ini akan dapat meningkatkan aktivitas fisik di saat lansia. Jadi energi diberikan cukup ya, dan tidak berlebih. Kenapa? Karena biasa kebutuhan energi itu didapat dari makanan yang tinggi karbohidrat ya, kemudian dari lemak. Dan dalam pemberiannya diberikan dalam kondisi yang cukup, kemudian bentuk makanannya, teksturnya dia jauh lebih lunak. Kalau perlu teksturnya itu tidak memperberat kerja dari fungsi saluran pencernaan agar dapat diserap secara maksimal oleh tubuh, sehingga dapat menunjang proses aktivitas lansia itu dengan baik. Kemudian kayak protein ya, untuk menjaga massa otot dari lansia itu sendiri ya, proteinnya cukup banyak tersedia di provinsi Gorontalo yang Pak Stevi ya, banyak ikan ya, ada telur, tapi telur pun jangan terlalu berlebihan karena kuning telur sangat tinggi akan kolesterol ya. Kemudian ikannya dari air tawar juga melimpah juga di Gorontalo, dari laut juga melimpah di Gorontalo. Kemudian jenis sumber protein lainnya yang tujuannya adalah untuk mempertahankan, untuk membangun massa otot lansia. Kemudian telur, ikan, tahu, tempe juga dibutuhkan. Ini merupakan sumber protein nabati. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah sumber protein hewani. Kemudian rendah lemak, jenuh, dan kolesterol. Saya sampaikan tadi ada pembatasan. Jadi pembatasan ini yang diharapkan dapat diatur dan dikelola dalam proses pemberian makan. Kalau memberikan telur, jangan telur setiap hari. Kenapa? Karena kuning telur sangat tinggi akan kolesterol. Dikhawatirkan nanti ketika setiap hari konsumsi telur 1 sampai 3 butir, dikhawatirkan nanti kolesterol totalnya dia pasti akan jauh lebih tinggi, dan ini akan berbahaya pada penyakit-penyakit degeneratif, penyakit jantung ya. Kemudian memberikan makanan yang serat tinggi, utamanya yang serat yang larut air, soluble fiber ya. Jadi serat larut air itu diberikan kepada lansia, tujuannya juga untuk dapat meningkatkan mencegah terjadinya sembelit ya, buang air besar berjalan dengan lancar ya. Kemudian selain itu juga kita dapat memberikan makanan cukup vitamin dan mineral. Ini bisa didapat dari buah dan sayuran Pak Stevi ya. Nah, kalau buah yang teksturnya agak keras ya, kalau bisa di jus ya, tapi jangan dicampur dengan gula yang terlalu banyak ya. Buah murni saja diberikan kepada lansia, dan itu diberikan setiap hari ya, 1 sampai 2 kali mungkin ya, sesuai dengan kondisi lansia membutuhkan asupan vitamin mineral yang sesuai dengan kebutuhannya yang adekuat. Kemudian cukup minum air 6 sampai dengan 8 gelas per hari. Jika kita ingin melihat kebutuhan per individu, jadi 30 sampai 35 ml itu dikali dengan berat badan kita, lansia, maka kita akan dapatkan kebutuhan air lansia secara individu. Nah, pola ini harus dijaga ya, dan kemudian dalam pengaturan pola makan di tingkat rumah tangga yang dikelola oleh keluarga, ini harus diberikan dengan prinsip PKTS, porsi kecil tapi sering. Jangan makan 3 kali sehari, tapi makannya banyak-banyak. Dirapel biasanya sekalian. Dirapel. Akhirnya mungkin juga jangan sampai ada lansia yang gemuk ya, karena memang angka obesitas juga di daerah kita mungkin agak tinggi ya, Mbak Stevi. Datanya saya tidak kantongi, tapi dengan adanya transisi makan yang dilakukan oleh masyarakat dari makanan alami ke siap saji ya, apalagi dengan banyaknya jajanan gorengan ya, kemudian junk food dan sebagainya, karena masyarakat kan ingin cepat ya, cepat dan tepat, delivery, datang langsung sikat, malamnya konsumsi gorengan. Ini berbanding lurus dengan terjadinya kejadian obesitas yang mungkin semakin meningkat, bukan hanya pada lansia, anak-anak malah mulai banyak anak-anak
yang obesitas, dan ini harus disikapi. Kenapa? Karena ini beban ganda masalah gizi, Mas Tevi. Wow, iya. Tadi Pak Nurdin sempat mengatakan adik kuat, adik kuat. Nah, mungkin pemirsa di rumah, apa sih adik kuat? Berarti ada kakak kuat. Kalau adik kuat itu seperti apa sih, Pak Nurdin? Oke, bisa dilanjut ya. Jadi ini merupakan makanan yang diberikan kepada lansia yang saya sebutkan tadi, adik kuat itu cukup. Tercukupi kebutuhan zat gizi, bukan dari aspek banyaknya. Bisa jadi ada yang makan, lansia yang makan, tapi nasinya yang banyak. Nasi itu kan tinggi tinggi kalori ya. Nanti kelebihannya akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Ya, kalau disimpan dalam bentuk lemak, maka berat badan pasti akan semakin naik, dan ini yang membahayakan. Bisa Bisa memiliki potensi terjadinya penyakit degeneratif. Jadi yang dikatakan adekuat itu adalah memberikan makanan yang cukup. Karbonnya terpenuhi, lauknya sumber protein terpenuhi, sumber vitamin mineral yang didapat dari sayur dan buah juga tercukupi. Kalau ini seimbang dikonsumsi oleh lansia, maka lansia dia akan bisa beraktivitas dengan baik. Ya, tidak akan kelebihan konsumsi natrium, bisa ke hipertensi, tidak akan kelebihan konsumsi karbo, bisa ke diabetes melitus, tidak akan kelebihan konsumsi kolesterol dan lemak, bisa ke penyakit jantung. Jadi ini harus ditata sedemikian rupa sehingga dengan keberadaan lansia yang notabene fungsi tubuh sudah mulai menurun, makanan yang diberikan adekuat bukan hanya cukup, tapi sesuai dengan toleransi kondisi tubuh lansia saat ini, Pak Stevi. Jadi karena kalau lansia, kalau kita lihat pada slide ya, sudah mengalami penurunan produksi enzim pencernaan, kemudian kembali masalah mengunyah. Kalau diberikan makanan yang dalam kondisi yang keras, kemudian giginya sudah tidak ada, jadinya apa? Ditelan bulat-bulat. Nah, ini akan memperberat pekerjaan lambung, ya, memperberat pekerjaan saluran cerna. Kemudian kesulitan menelan, disfagia. Jadi kesulitan menelan karena mungkin otot-otot peristaltik yang di dalam tubuh lansia sudah tidak cukup kuat seperti di masa muda lalu ya. Kemudian menghindari makanan-makanan yang mengandung serat kasar, kemudian yang mengandung gas, ini juga harus dihindari agar setelah lansia mengkonsumsi makanan, Pak Stevi, ini nantinya kesehatannya dia akan cukup baik, diperiksa tekanan darahnya dia normal, kemudian dia bisa beraktivitas sebagaimana biasa, tetapi aktivitasnya pun harus mempertimbangkan kondisi tubuhnya. Gitu, Mas Tevi. Jadi biasa kan ada juga lansia yang mengatakan bahwa sudah makan saja dulu, nanti cek ke belakangan, nanti sakit belakangan. Biasa persepsi seperti itu, akhirnya lansia makan seadanya tanpa memikirkan hal-hal seperti itu. Tadi mereka sudah memang harus memperhatikan tekstur makanannya, jenis makanan yang mereka pilih, kan Pak? Iya. Betul, Pak Stevi. Kadang ini bukan hanya terjadi di lansia, Pak Stevi ya. Kadang-kadang ada masyarakat berpikir bahwa sikat saja. Iya, betul. Makan saja, urusan penyakit belakangan. Ini sama halnya seperti filosofi nanti sudah basah baru sedia payung. Tidak pernah berpikir bahwa sedia payung sebelum hujan. Seharusnya tindakan saat ini adalah tindakan untuk preventif pencegahan. Karena kita bisa sehat jika tindakan preventif kita lakukan dengan baik. Itu juga yang sering digaungkan oleh tenaga kesehatan dalam prinsip cerdik ya, cek kesehatan, diet seimbang, rajin olahraga, enyahkan asap rokok. Ini semua adalah apa? Adalah upaya preventif dan promotif agar kesehatan siapapun dapat terjamin dengan baik oleh karena kepatuhan dan disiplin dia sendiri. Mungkin saya disiplin, tapi belum tentu orang di lingkungan kita disiplin. Ya, saya menganjurkan jangan merokok, tapi ternyata kok di rumah juga masih ada yang merokok. Ya. Akhirnya terpapar juga. Kita menganjurkan untuk olahraga, ya. Tapi ternyata banyak juga yang tidak olahraga, akhirnya obesitas meningkat, ya, konsumsi banyak, tidak beraktivitas fisik, akhirnya terjadi masalah gizi, Mas Tevi. Wah, nah bagaimana aktivitas fisik yang harus dilakukan oleh lansia? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Nurdin. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Baik Pak Nurdin, tadi jadi ada pemilihan-pemilihan makanan. Bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri makanan yang perlu diingat buat bagi keluarga dan bagi lansia yang mudah dicerna dan mudah dikonsumsi oleh lansia itu, Pak Nurdin? Oke, terima kasih Mbak Stevi. Sebelum saya masuk seperti apa pemilihan makanan yang baik, saya kembali hanya sekedar berbagi bahwa kita harus peduli ke orang tua, ke lansia, karena dengan adanya kepedulian maka keberkahan Allah itu akan datang, ya. Rezeki akan datang dengan kita peduli pada lansia. Bahkan Undang-Undang 17 tentang kesehatan tahun 2023 menempatkan lansia sebagai prioritas. Ya, jadi prioritas yang harus ditangani mendapatkan perlakuan yang terbaik. Baik teman-teman yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, terlebih lagi ketika ada di tingkat rumah tangga. Nah, ini ciri-ciri makanan yang mudah dicerna untuk lansia, Pak Stevi, ya. Yang pertama, teksturnya lembut dan lunak. Ya, jadi pemilihan makanan untuk lansia ketika dia diolah, baiknya dia diolah diolah dalam bentuk yang lunak, Mas Stevi, ya. Ada pisang lunak juga oke. Kan pisang itu kan sangat tinggi tinggi vitamin A juga tinggi, ya. Kemudian juga cukup baik karena dia mengandung serat. Kemudian rendah lemak dan minyak. Kebiasaan konsumsi makanan kita, Mbak Stevi, kita kembali review kembali semua yang tersaji di meja makan ini kan semuanya pasti ujung-ujungnya banyak minyak. Ikan goreng, ikan bakar pakai minyak, tumis pakai minyak, hampir semua. Tidak pernah lepas dari goreng-gorengan, ya. Padahal kita selalu berkoar-koar, batasi konsumsi lemak, batasi konsumsi minyak, tetapi di rumah tangga tidak tercermin dengan baik. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, ingat, jangan terlalu mengkonsumsi makanan goreng-gorengan berlemak menggunakan minyak. Banyak cara pemilihan pemasakan yang baik, dengan cara merebus, dengan cara mengukus, dengan cara membakar, ya. Kemudian kita menggunakan minyak dalam takaran yang cukup sedikit, ya, supaya konsumsi minyak kita tidak terlalu banyak dan itu dapat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian tidak terlalu pedas dan asam. Ingat Gorontalo, Mbak Stevi, ya. Tidak pernah terlepas ketika ada menu yang disajikan kalau tidak pedas, Mbak Stevi. Lansia upayakan dibatasi. Kalau bisa, ketika kita bijak di tingkat rumah tangga, maka kalau bisa menu untuk lansia, orang tua itu disendirikan. Dan menu untuk remaja, untuk anak-anak yang terbiasa konsumsi makanan pedas, itu juga disendirikan agar lansia dihormati, dihargai dengan disajikan menu tersendiri. Karena apa? Menunjang kemampuan fungsi organnya yang sudah cukup terbatas. Tidak seperti bisa berproses secara maksimal ketika dia masih remaja. Tidak mengandung gas tinggi, Mas Stevi. Seperti kol, durian, nangka. Nah, di Gorontalo, Mbak Stevi, ingat tidak ketika musim durian, kemana orang pada datang? Pasti di jalan-jalan, di ruas-ruas jalan yang menjual durian, pasti mereka berbondong-bondong meskipun dengan harga yang cukup tinggi, ya. Jadi ini harus dibatasi. Kemudian setelah menu ini jadi, Mbak Stevi, itu harus disajikan dalam porsi kecil tapi sering. Kenapa? Karena kemampuan fungsi organ pencernaannya yang sudah mulai terbatas, tidak maksimal lagi, maka makanan yang masuk jangan terlalu banyak. Dicicil-cicil, ya. Jadi kayak mirip porsi diet, ya, Pak? Porsi sedikit-sedikit tapi sering, ya. Ya, jadi kalau biasa konsumsi makanan utama itu dalam 1 hari 3 kali, mungkin bisa dibuat sampai 5 sampai 6 kali dengan porsi yang kecil. Agar memberikan kesempatan pada organ pencernaan untuk dapat memecah dan menyerap dengan maksimal, Mas Stevi, ya. Kemudian yang bisa dicerna, Mas Stevi, ya, dari aspek golongan sumber karbohidrat. Jadi kalau pemilihan makanan sumber karbo sebagai penghasil kalori ataupun energi, kita bisa memilih kalau ada yang masak nasi, dia bubur. Ya, Mas Stevi, ya, ini dikhususkan buat lansia itu, dikhususkan untuk lansia, ya. Kemudian apa? Kalau bikin nasi tim. Kalau nasi tim itu dia teksturnya dia lunak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memilih tekstur makanan yang lembik, lunak itu baik untuk lansia. Kemudian kalau memilih sumber karbohidrat lain seperti kentang, ya, kentang yang dikukus, ya, kemudian dikupas kemudian diulek, itu baik juga untuk lansia. Kemudian juga bisa diselingi dengan pemberian roti, ya. Roti.
Dan tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan energi dari golongan karbohidrat. Nah, kita lihat bagaimana untuk sumber protein Mbak Stevi. Telur rebus ya, atau telur orak-arik. Jadi orak-arik itu telur yang dimasak dengan minyak sedikit Mbak Stevi, ditaruh dicampur dengan rempah sedikit, kemudian dimasukkan ke belanga, kemudian diaduk sehingga dia jadi kecil-kecil gitu ya. Jadi potongan-potongan kecil ya, karena dia yang penting jangan sampai gosong. Kalau sampai gosong berarti proteinnya bisa rusak ya Mas Stevi ya. Kemudian tempe, biasa kan kalau kita masak Mbak Stevi ya, tempenya pasti tempe goreng, ya tahunya jadi jadi tahu goreng yang banyak dijual di ruas-ruas jalan. Ini direbus ya, direbus supaya teksturnya dia bisa lunak. Kemudian ikan kukus, bayangkan Mbak Stevi ya. Jadi untuk lansia ya memang harus dibatasi konsumsi minyak goreng-gorengan. Ikannya dikukus Mas Tevi, misalnya ikan kembung ya. Kalau orang Gorontalo bilang ikan kembung apa ya? Ikan oci ya, yang katanya sangat cukup tinggi lemak omeganya ya. Jadi ini cukup baik untuk dikonsumsi. Ya, kemudian ayam tanpa kulit dikukus atau direbus. Jadi pada prinsipnya mengolah makanan untuk lansia, hindari makanan goreng-gorengan. Dia lebih banyak dikukus, direbus, dibikin sup ya, atau dibikin kuah bening dengan tekstur bahan yang dimasukkan pada adonan menu itu dalam kondisi yang teksturnya dia lunak Mas Tevi. Oke, kemudian sumber protein lanjutan. Ya, ini sayur. Sayuran ya. Sayur yang direbus hingga lunak seperti wortel, ya, kemudian labu, bayam, ya. Jadi masaknya memang sesuai dengan kondisi kondisi tubuh lansia. Jadi jangan terlalu pedas. Yang kemudian ada sayur bening, sup sayur. Ya, sup sayur mungkin dapat dicampur dengan telur puyuh agar untuk menambah asupan proteinnya. Kemudian hindari sayur yang banyak serat kaca seperti daun singkong, kol, atau sayuran yang mentah. Biasa kalau kita jajan lalapan itu kan sayurnya mentah. Untuk lansia sebisa mungkin untuk konsumsi makanan yang dimasak kemudian dengan tekstur yang jauh lebih lembut dan lebih lunak. Buah ya, pisang dianjurkan ya, kemudian pepaya, semangka, kemudian alpukat ya. Ini makanan ini pengolahannya itu memang harus ditata sedemikian rupa sehingga bisa terterima oleh lansia. Dan ingat, lansia itu suka memilih-milih loh Mas Tevi. Iya, betul. Sama halnya seperti anak. Ingin milih itu, ingin milih ini. Ya, lansia juga seperti itu. Kenapa? Karena dia memang mengalami itu filosofinya filosofi regresi. Kembali lagi ke titik awal kehidupan. Kembali menjadi anak-anak. Tapi bukan dari arti biologis. Ya, tapi dari aspek pembatasan. Dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya. Kemudian dia ingin dimanja, diperhatikan, dipedulikan. Kalau perlu mandi, ingin dipapa sampai ke kamar mandi, disiram, perlu diperhatikan Mas Devi. Karena memang bentuk kepedulian itu adalah hal yang penting untuk diberikan kepada lansia agar nantinya mereka bisa tidak stres, kemudian bisa sehat, berada dalam lingkungan keluarga yang peduli Mas Tevi. Oke. Jadi pasti kan dari pemilihan makanan ini pasti ada akibatnya, Pak Nurdin. Apa sih akibatnya jika tidak memilih makanan yang tepat buat lansia? Karena banyak lansia juga yang mau membandel sedikit ini. Saya masih kuat, saya masih bisa aktif. Jadi pilih makanan seperti masih muda saja. Tanpa memilih makanan-makanan yang sudah seharusnya menjadi prioritas mereka. Betul, teksturnya, makanan yang dikonsumsi. Betul Mas Tevi, terkadang tantangan tersendiri untuk anak itu adalah mempengaruhi lansia secara psikologi. Betul. Karena lansia itu, orang tua itu memposisikan diri dia sebagai orang tua, dia harus mengatur, dia harus didengarkan. Nah, kalau anak ketika ingin berkomunikasi dengan orang tua, dengan lansia, menunjukkan juga keegoisan sebagai anak, maka yang pertama secara psikis dia merasa terpukul. Aduh, berarti anakku sudah tidak mendengarkanku, Mbak Stevi ya. Kemudian ketika kita tidak mempedulikan cara berpikirnya lansia, dia mau ini mau itu, saya rasa
dia merasa bahwa dia tidak didengarkan lagi. Sehingga metode komunikasi dengan lansia itu terkadang ya harus sedikit membujuk, sedikit merayu, kemudian mengelus-elus ya, ma, papa, kalau bisa makanan yang akan disediakan seperti ini. Kenapa? Karena kondisi papa mama sudah tidak seperti muda lagi. Nanti saya bantu suapin deh, dimasak baru mau disuapin. Itu mereka pasti akan cukup terharu, pasti sama seperti anak yang menerima hadiah. Anak itu ketika disuapin dia merasa gembira. Seperti itu juga lansia, Mas Tevi. Mereka butuh untuk diperhatikan ya. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka tidak diberikan makanan yang sesuai, Mas Tevi ya. Ini arti kata ya terkadang bisa mempercepat proses penuaan karena dia stres ya. Kemudian ketika diberikan makanan yang tidak adekuat atau diberikan makanan yang tinggi serat kasar, diberikan makanan yang tinggi pedas, diberikan makanan yang yang teksturnya keras, yang dijaga karena kondisi pencernaannya Mas Tevi sudah tidak seperti muda lagi. Itu yang akan dijaga itu akan terjadi masalah penyakit yang bisa terjadi pada saluran cerna, bisa pada lambung, bisa pada perut Mas Tevi. Apalagi ketika tidak diberikan makanan yang tinggi serat, yang utamanya serat larut air, ini bisa kena sembelit, akhirnya bisa memperparah kondisi lansia yang ada di rumah. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan ke masyarakat, khususnya anak yang sayang akan orang tuanya, berilah makanan yang adekuat, cukup nutrisi. Kemudian dengan tekstur yang lembut, lunak. Kemudian ingat, walaupun makanan sudah disajikan dengan baik, tapi tidak diimbangi dengan rasa kasih sayang, disuapin, diperhatikan, maka itu juga sia-sia Mas Tevi. Karena buat apa? Lansia butuh diperhatikan, tapi makanan tersaji, tidak tidak didekati, mari mak disuapin ya. Sangat jarang Mas Tevi ya. Mas Tevi pernah tidak menyuapin orang tua? Sangat jarang Mas Tevi ya. Dan ini hanya disampaikan kembali kepada siapapun yang memiliki orang tua, perlakukan orang tua kita dengan baik, agar insya Allah rahmat Allah itu akan datang, keberkahan rezeki akan ada ketika kita memuliakan orang tua kita di rumah Mas Tevi. Nah, dari ciri-ciri, makanan, akibat, sebenarnya kebutuhan dari gizi dari setiap lansia itu seperti apa Pak? Kebutuhan yang harus dipenuhi, energinya berapa, proteinnya berapa harusnya? Oke Mas Tevi, terima kasih. Karena ini sudah masuk ke kebutuhan individu ya. Betul. Jadi anak di rumah wajib mengetahui berapa sih kebutuhan orang tua dari aspek konsumsi makanan ya. Saya mengacu pada angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Mas Tevi. Kita lihat ya, jika lansia laki-laki umurnya 60 sampai 64 tahun itu dalam sehari butuh sekitar 2000 energi Mas Tevi. Nah, energi ini bisa didapatkan dari apa? Makanan yang tinggi karbohidrat, nasi ya, kemudian kentang, umbi-umbian, juga didapatkan dari jenis makanan lain seperti beras merah. Ini cukup baik untuk diberikan kepada lansia. Kemudian proteinnya kurang lebih sekitar 65 gram. Dan selanjutnya kita tahan dulu bagaimana lemaknya, tadi sudah energinya dan proteinnya. Kita akan lanjutkan bagaimana kebutuhan lemak untuk lansia laki-laki itu sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Nurdin bagaimana? Tadi kebutuhan energi, protein, lemaknya bagaimana? Jadi saya lanjutkan kembali Mas Tevi. Ini adalah angka kecukupan gizi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Mas Tevi ya. Jadi energi untuk lansia laki-laki usia 60 sampai 64 tahun itu kurang lebih 2000. Ya, itu satuannya kilokalori ya. Kilokalori. Kemudian proteinnya 65 gram. 65 gram, lemaknya 67,
karbohidrat 375, kemudian seratnya 30 gram. Nah, ini masih dalam sebatas angka, karena ini wajib untuk diterjemahkan. Diterjemahkan ya. Nanti jika orang tua di rumah butuh konsultasi menanyakan seperti apa penerjemahan angka ini ke bahan yang akan dibeli dan akan diolah. Banyak ahli gizi yang ada di wilayah kerja puskesmas, bahkan di Bone Bolango itu sampai di tingkat desa karena memiliki program One Village One Nutrisi. Jadi bisa akses ke ahli gizi untuk mendapatkan petunjuk sampai ke arah pengolahan bahan makanan. Jadi ini masih sebatas berbicara masalah angka, Mbak Stevi. Kemudian untuk perempuan dengan umur yang sama itu lebih kecil untuk asupan kalorinya. Kebutuhannya kurang lebih sekitar 1650. Kemudian lemak proteinnya 60, lemaknya 60. Kemudian kita lihat untuk karbohidrat 325 dan seratnya 25 gram. Ini untuk lansia usia 60 sampai 64 tahun, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada yang di atas kurang lebih sekitar 65 sampai 80 tahun, laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat pada slide ini, Mbak Stevi, ternyata memang kebutuhan laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Contoh, untuk energi, untuk lansia 65 sampai 80 tahun itu kurang lebih membutuhkan 1.800. Kemudian untuk wanita ataupun perempuan 1.550. Nah, semakin tua ya, semakin tua usia, ternyata kebutuhan kalori itu semakin rendah, Mbak Stevi. Ini sangat dipengaruhi dengan kondisi lansia yang sudah memang mengalami gangguan penurunan fungsi tubuh ya. Jadi mobilitasnya sudah semakin rendah, dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasa, ya. Kemudian banyak hal yang terkendala ketika lansia ingin melakukan aktivitas, sama halnya seperti ketika dia masih muda dulu. Jadi sudah mulai ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau kita lihat untuk konsumsi ya, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat, ini memang cukup bervariasi, Mbak Stevi ya. Dan tentu untuk yang laki-laki itu jauh lebih tinggi kebutuhannya dibandingkan dengan wanita. Dan seiring bertambahnya usia, kebutuhan itu akan semakin menurun, Mbak Stevi. Nah, angka ini merupakan kecukupan, Mbak Stevi. Angka ini merupakan rumusan angka dari hasil konsumsi makanan yang adekuat, yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika kita menghitung konsep isi piringku, 2/3 nasi, kemudian 1/3-nya ikan, 2/3 sayur, 1/3-nya buah, ketika itu dijumlah menggunakan metode tertentu, hasilnya paling tidak seperti ini, atau plus minusnya 10%. Ya, plus minusnya 10% dari angka kebutuhan. Jika dia kurang 10%, oke, masih ditoleransi. Jika dia lebih 10%, oke, masih ditoleransi. Tapi jangan berlebih. Ketika konsumsinya dia berlebih, contoh karbonya terlalu banyak, nasinya terlalu banyak. Nah, potensi kemana? Ke obesitas. Dan kalau laki-laki itu diukur lingkar perutnya ketika dia sudah lebih dari 90 cm, itu obesitas sentral. Potensi terhadap terjadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung. Ketika wanita ataupun perempuan, lingkar perutnya sudah lebih dari 80 cm, hati-hati. Sudah mulai menuju ke arah-arah yang memiliki potensi terhadap terjadinya penyakit-penyakit degeneratif. Jadi diwaspadai ya, kita harus mengatur dengan baik agar apa yang masuk di dalam tubuh kita dalam bentuk asupan makanan itu terjaga, kemudian cukup untuk kebutuhan. Karena berlebih pasti tidak baik, Mas Tebi. Ya, terlalu kurang juga tidak baik, akan mengalami defisiensi asupan zat gizi. Itu tidak baik. Ketika mengalami defisiensi asupan zat besi, maka bisa kena anemia. Ketika kelebihan konsumsi karbo, maka bisa obesitas. Apalagi konsumsi lemak, bisa obesitas, bisa mengarah ke arah penyakit jantung. Ini cukup bahaya. Jadi mengonsumsi sesuatu yang cukup untuk tubuh, ini jauh lebih baik dan itu cukup penting untuk diperhatikan, utamanya pada lansia, Mbak Stevi. Karena lansia adalah dia pernah, kalau ibu ya pernah melahirkan kita, Mbak Stevi, maka wajib hukumnya kita untuk menjaga, merawat, melayani, termasuk melayani pemberian makanan, menyediakan pemberian makanan di rumah, Mbak Stevi. Ya, banyak juga lansia nih Pak Nurdin. Meskipun tua, mereka tetap menjaga nutrisi yang mereka konsumsi dengan menambahkan suplemen-suplemen
wajib tidak untuk lansia itu harus minum kayak vitamin-vitamin tambahan ya, atau minuman-minuman herbal, biasanya seperti itu kan Pak Nurdin. Banyak mereka mencari referensi, akhirnya oke, kita coba minum ini supaya hilangkan kolesterol, hipertensi dan sepertinya. Nah, kecenderungan masyarakat kita itu agak ke sana Mbak Stevi, seiring dengan banyaknya promosi-promosi ya. Saya tidak bisa menyebutkan promosi apa saja, tetapi dengan banyaknya promosi tentang suplementasi dan sebagainya, terkadang ada lansia yang mengambil keputusan mengganti konsumsi sayur penghasil vitamin mineral melalui suplementasi yang dipilihnya. Sebenarnya dalam konsep ilmu gizi Mbak Stevi, kalau apa yang kita konsumsi itu Mbak Stevi cukup dan adekuat, maka kita tidak membutuhkan tambahan suplementasi, ya. Tetapi kalau kondisi lansia dalam kondisi yang defisiensi, mengalami penurunan, ya, kemudian dia sadar bahwa dirinya tidak suka konsumsi sayur dan buah, maka secara otomatis dia sadar bahwa pasti dia akan kekurangan asupan vitamin mineral. Nah, jalan keluarnya adalah memilih suplementasi yang cocok. Dia hanya search saja di Google, keluarlah beberapa merek dan itu menjadi pilihan ketika untuk memenuhi asupan vitamin dan mineral. Tetapi jika dalam konsumsi makanan kita cukup Mbak Stevi, tidak perlu kita menambah suplementasi dari jenis-jenis produk tertentu. Yang penting tersedia cukup aneka ragam pangan di tingkat rumah tangga. Nah, bisa jadi lansia ingin makan, tapi tidak ada bahan yang akan diolah. Ya, bisa jadi ada bahan yang akan diolah, tapi tidak ada yang memasak karena orang di lingkungan rumah itu semuanya pada sibuk, ya, tidak punya waktu untuk mengurus, ya. Bahkan Mbak Stevi, yang paling parah itu adalah ketika mengambil keputusan untuk menitipkan lansia ataupun orang tua pada panti-panti tertentu, ya, padahal masih memiliki anak. Jadi luangkan waktu untuk mengelola makanan lansia melalui kebutuhan bahan yang tersedia di dapur, dimasak sendiri, disajikan kepada orang tua. Jangan andalkan digital, delivery dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan lansia. Karena kita tidak tahu yang dikonsumsinya ini apakah benar-benar menggunakan bahan yang baik ataupun tidak. Bahkan beberapa hal pernah saya melihat secara langsung penggunaan minyak goreng yang sudah berapa kali pakai, yang sudah hitam tetap digunakan untuk menggoreng ayam, dan tidak menutup kemungkinan itulah yang kita delivery dan dimakan oleh lansia. Tujuan kita untuk memberi makan, tapi ternyata bukan untuk kesehatan, tetapi malah menjebak orang tua kita pada kondisi-kondisi mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi Mbak Stevi. Jadi kembalilah ke rumah, karena rumah dapat mengatur segalanya. Yang penting komitmen kita cukup baik di tingkat rumah tangga Mbak Stevi. Oke, Pak Nurdin, tadi karbohidrat saya tertarik sekali. Apakah dengan mengkonsumsi sereal, lansia juga diharuskan untuk mengkonsumsi sereal atau tidak? Nah, bukan hanya Mbak Stevi yang coba bertanya tentang seperti itu, ya. Banyak ada beberapa masyarakat yang coba tanya, bisa tidak orang tua saya mengkonsumsi makanan pabrikan, makanan pabrikan itu yang tinggal diseduh dengan air panas bisa langsung dimakan. Nah, saya sampaikan bisa dikonsumsi, bisa, ya. Tapi saya tidak menganjurkan lansia itu mengkonsumsi makanan seperti itu. Kenapa? Selagi rumah tangga masih bisa berproses, dapurnya masih mengepul, anak-anaknya masih cukup kuat untuk memasak, kenapa tidak disajikan makanan dari keluarga itu sendiri? Dibikin bubur, ya, dicampur dengan telur, dimasukkan ikan, sayur mayur, dibuat tim, disajikan ke orang tua, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan keputusan untuk memberikan makanan yang tidak dikelola di tingkat rumah tangga. Tapi memang kondisi ini memang tidak bisa dipungkiri Mbak Stevi. Saking sibuknya anak, tidak diperhatikan, kadang ditinggalkan dari pagi sampai sore. Maka jalan salah satunya adalah mengambil cara-cara yang instan. Yang Mbak Stevi sampaikan tadi adalah cara yang instan untuk memberikan makanan kepada lansia agar kebutuhannya terpenuhi. Tapi aspek kasih sayangnya, jalinan kepeduliannya, rasa
peduli kepada orang tua itu kayaknya agak kurang, Mbak Stevi. Ya, menyediakan mungkin bentuk kepedulian, tapi tidak hanya sebatas itu. Sama halnya seperti anak yang cukup merindukan orang tua, lansia juga cukup merindukan anak untuk hadir memberikan makanan yang adekuat, Mas Stevi. Kembali lagi ke kita secara pribadi, Mas Stevi. Ya. Nah, dari semua segi makanan, nutrisi yang harus dikonsumsi lansia, pasti ada lagi juga hal yang perlu diperhatikan, yaitu aktivitas fisik. Ya. Lansia bisa tetap sehat dengan menjaga tubuhnya, melatih aktivitasnya. Betul, Mas Tapi Stevi. harus menjadi perhatian juga lansia, berarti dia harus memilih latihan apa atau olahraga apa yang diharuskan buat lansia ini, Pak Nurdin. Betul, Mas Stevi. Kita harus tetap menggerakkan tubuh kita secara apa ya? Secara baik setiap harinya. Bahkan ketika kita lebih banyak, kan kondisi sekarang, Mas Stevi, kita bekerja di tempat yang cukup dingin, ada AC-nya ya. Kita mau makan juga di tempat yang dingin, ya kan? Disajikan makanan-makanan yang tinggi lemak, ya kan? Sampai kita bekerja pergi pagi, pulang malam, kapan kita melakukan aktivitas fisik, Mas Stevi. Tetapi jika kita memiliki prinsip untuk mempertahankan kondisi tubuh kita agar tetap sehat, maka olahraga tetap harus diluangkan, diberikan ruang untuk berolahraga. Ya, ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan kalau ini diterapkan oleh lansia. Yang pertama apa? Ya, jalan kaki. Ya. Tidak perlu lari, lansia tidak perlu terlalu seperti anak muda harus lari. Ikut maraton, jangan. Ya, jalan kaki aman, mudah, bisa dilakukan di mana saja ya. Tapi bukan jalan kaki untuk Carlota di rumah tetangga itu anggap olahraga, tidak, Mas Devi. Ini adalah jalan kaki yang terstruktur, jadi memang diniatkan untuk olahraga ya. Yang waktunya kurang lebih sekitar 30 menit dan lakukan paling tidak seminggu 5 kali ya. Biasanya kalau ibu-ibu nih, Pak Nurdin, ya kita sudah berjalan dari dapur, kamar, rumah, depan, itu kita sudah jalan. Tapi stres. Iya, karena di dalam Kesana rumah terus. kemari, di dalam rumah terus, dianggap olahraga tapi stres. Ya. Kalau dia olahraga, ini memang terstruktur, Mas Tevi. Jadi kalau dia yoga, dia senam, dia lari, ya, naik sepeda, ini cukup baik ya. Dan itu wajib untuk diprogramkan, Mas Tevi ya. Kemudian ini senam lansia, senam aerobik di mana-mana ya. Kalau saya lihat seperti di wilayah mana kota Gorontalo, itu rutin setiap minggu satu kali. Banyak orang yang berkumpul olahraga, saya melihat banyak juga lansia yang jalan sehat. Ini merupakan hal yang cukup baik untuk menjadi budaya olahraga. Dan tentu ketika hal ini dihadirkan di seluruh kabupaten kota setiap 1 minggu sekali, ini cukup baik dalam rangka untuk memotivasi bahwa olahraga itu penting untuk dilakukan setiap harinya. Jadi kalau seperti lansia ya gerakannya pasti terstruktur, Mas Tevi ya. Ya, kemudian biasanya diiringi dengan musik ya, kadang-kadang bikin refresh otak, Mas Tevi ya. Ada musik-musik, kita bergerak tapi pikiran kita bisa sejuk, Mas Tevi. Ya. Jadi, tapi senam lansia ini kan bukan harus senam yang seperti anak muda kan, Pak, yang harus memang geraknya yang totalitas sekali, tapi ada senam-senam lansia yang harus diperhatikan dalam gerakannya, durasinya pun seperti itu ya. Betul, Mbak Stevi. Jadi jangan seperti anak muda yang melakukan gerakan ya, yang dimana proses gerakannya ya terlihat seperti bersemangat sekali ya. Kalau lansia seperti di program Prolanis, Mas Tevi ya, pengalaman program penyakit memang ada senam untuk lansia ya. Betul. Ya, seperti ada senam itu yang menepuk badan, paha, yang mengangkat tangan, kemudian jalan di tempat. Ini merupakan gerakan-gerakan ringan yang terstruktur dan baik untuk kesehatan lansia, Mas Tevi. Oke, nah bagaimana buat lansia yang sudah tidak bisa atau terbaring di tempat tidur? Apakah mereka tetap harus butuh aktivitas fisik? Tahan dulu, Pak, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Nurdin, buat lansia yang masih bisa bergerak. Nah, pasti pemilihan olahraganya bisa dengan jalan kaki, senam. Nah, bagaimana dengan lansia yang memang sudah terbaring di tempat tidur? Apakah dia tidak bisa lagi untuk melakukan aktivitas atau bagaimana? Apakah ada trik-trik supaya mereka tetap bisa melakukan aktivitas meskipun mereka tetap berada di tempat? Oke, terima kasih Mbak Stevi. Jika saya melihat Mbak Stevi ya, khususnya di wilayah kerja di mana saya bekerja, ya Mbak Stevi. Saya melihat bahwa ternyata tidak sedikit ya, kalau tidak sedikit berarti banyak Mas Stevi ya. Tidak sedikit lansia itu yang sudah di atas 60 tahun itu Mbak Stevi, itu terkadang ada yang sudah tidak bisa bergerak leluasa untuk bergerak melakukan aktivitas karena kondisi sakitnya Mbak Stevi. Kakinya sudah tidak bisa digerakkan, dia harus duduk di kursi roda, kemudian dia harus opnam karena sakitnya. Ini bercerita lansia dalam kondisi yang sakit. Jika dia dalam kondisi yang sehat, yang banyak kita ceritakan tadi Mbak Stevi, berarti indikasinya polanya di masa lalu itu benar-benar dilakukan dengan baik. Tapi ini kan seperti apa ya Mbak Stevi? Ini kan seperti siapa yang menanam, dia pula yang akan menuai. Kelebihan konsumsi makanan yang tidak adekuat, ya kelebihan konsumsi karbo, kelebihan konsumsi lemak, nanti sekian tahun ketika dia sudah masuk lansia, dia kena penyakit jantung, kena penyakit stroke, akhirnya berakhir di tempat tidur ketika dirawat bed rest total. Ya, dan ini memang tidak dipaksa untuk berolahraga, Mas Stevi. Dia harus dipulihkan dulu penyakitnya, Mas Stevi. Ya, yang tadi kita ceritakan adalah lansia yang masih bisa melakukan aktivitas fisik. Tetapi kalau lansia sakit, maka ini harus diobati dulu penyakitnya. Kemudian paling penting, dipenuhi asupan zat gizinya ketika dia sakit. Jadi ada ahli nutrisi di rumah sakit yang melakukan tata kelola itu yang disebut dengan pedoman asuhan gizi terstandar dengan prinsip ADIME, asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring, evaluasi. Tapi itu di luar konteks pembicaraan kita Mas Devi ya. Jadi kita bercerita khusus untuk lansia yang masih bisa melakukan aktivitas, yang masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar, dan kita harus jaga pola makannya agar dia masih terus beraktivitas dengan maksimal, Mas Stevi. Ini cukup penting untuk dipahami oleh saya secara pribadi, oleh masyarakat, ya, bahwasanya kondisi lansia dari aspek fungsi sistem yang ada di tubuhnya dia sudah tidak seperti biasanya, proses metabolisme juga dia tidak optimal seperti biasanya, kemudian batasan-batasan lainnya banyak yang ada di lansia dan itu wajib didukung secara eksternal. Yang mendukung itu adalah orang di lingkungan sekitar Mbak Stevi, anak memperhatikan, mempedulikan, memberikan makanan yang adekuat, kasih sayang dan sebagainya, itu semua dibutuhkan oleh lansia. Dan ingat, mereka pasti akan kembali seperti jadi filosofi regresi akan kembali ke titik awal seperti anak-anak Mas Stevi dan pasti membutuhkan segala perhatian, membutuhkan segala perlindungan, membutuhkan segala kasih sayang dari anak agar nanti dia menjadi lansia yang produktif dan mandiri. Untuk mengecek kemandirian lansia itu bisa dicek pada petugas kesehatan terdekat Mas Stevi, karena itu bisa dicek kemandirian lansia, kemudian kemampuan kognitifnya itu bisa dites Mas Stevi di petugas kesehatan terdekat, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan Mas Stevi. Wah, ini sangat menarik sekali. Memang kita harus pintar-pintar memilih nutrisi untuk lansia itu sendiri, dan terasa kita sudah di akhir acara, Pak Nurdin. Cepat jadi, ya? Iya, benar sekali. Jadi mungkin ada kesimpulan buat pesan-pesan pemirsa di rumah, silakan Pak Nurdin. Terima kasih masyarakat Gorontalo. Ya, saya berpesan, ini juga sebenarnya pesan untuk diri sendiri, karena saya masih memiliki orang tua, bahwasanya lansia butuh kepedulian, butuh perhatian. Salah satu kepedulian perhatian kita adalah dengan memberikan makanan yang adekuat. Cukupi kebutuhan makanan yang adekuat untuk lansia, cukupi kebutuhan karbonnya dengan tekstur yang lunak, cukupi kebutuhan proteinnya dengan lauk yang bergizi, mengandung protein tinggi, ya, kemudian cukupi kebutuhan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Diolah dengan tekstur yang lunak, diberikan kepada lansia, kalau perlu kita sendiri yang memberikan kepada orang tua. Agar bukan hanya sekedar lansia kita orang tua kita pastikan dalam kondisi yang cukup terpenuhi kandungan gizinya, asupan zat gizinya, kita
pastikan dia dalam kondisi yang cukup sehat, tetapi berkah Allah itu akan sampai kepada orang yang mempedulikan orang tuanya. Dan tentu sebagai ucapan terakhir Mas Tevi ya, seperti biasanya ketika saya mengucapkan salam gizi, maka kita menjawabnya sehat melalui makanan. Salam gizi, sehat melalui makanan. Ya, terima kasih banyak Pak Nurdin, sukses selalu, dan perbincangan kita kiranya ini semua menjadi perhatian buat kita untuk memilih nutrisi yang baik buat kita agar nanti kelaknya tua tetap sehat dan produktif ya. Terima kasih banyak pemirsa, Anda sudah bersama kami di Ruang Kesehatan. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.